Berikutnya ketika kita belajar dari hadis yang sebelumnya tentang segumpal daging yang akan menentukan baik atau buruknya jasad. Jadi kalau untuk melihat seseorang itu agamanya baik atau tidak dilihat dari akhlaknya, dan akhlak yang baik itu bersumber dari hati yang baik. Kalau ada orang yang akhlaknya kurang baik, berarti hatinya ya tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Maka kita perlu kenal 3 kondisi hati yang ada di dalam tubuh kita. Pertama adalah qalbun mayit. Qalbun mayit ini adalah hati yang mati. Ciri-cirinya apa hati yang mati ini? Ya seperti orang yang mati, tidak bisa dinasehati. Artinya orang yang memiliki hati yang mati, ya bisikannya selalu, hatinya itu selalu membisikinya untuk mengikuti hawa nafsunya saja. Kalau nafsu bilang suruh pukul ya pukul, suruh tembak ya tembak, kalau suruh bunuh ya bunuh, sehingga tidak ada yang namanya hati nurani. Bahayanya apa? Orang yang seperti ini, yang memiliki kondisi qalbun mayit ini, pasti dia tidak punya iman. Kalau sudah tidak punya iman, ketika dia menuruti hawa nafsunya, maka ketika dia berbuat jahat, dia akan berbuat jahat lebih keji daripada binatang. Naudzubillah. Berikutnya yaitu qalbun marid. Qalbun marid ini adalah hati yang dalam kondisi sakit. Tanda-tandanya hidupnya selalu terdistract dengan godaan-godaan di luaran. Hidupnya tidak tenang. Meskipun dia punya mungkin rumah yang mewah, harta yang melimpah, namun dia tidak gampang bahagia. Kenapa demikian dia tidak bisa bahagia? Ya sekarang kita analogikan saja, kalau badan yang sakit kan ya tentu kita nggak enak mau ngapa-ngapain. Hidup kita ya terasa sengsara. Tapi ada yang lebih menderita daripada yaitu kondisi hati yang serba tidak tenang, yaitu kondisi hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit itu bisa merusak seluruh badannya, seluruh tubuhnya. Badannya mungkin kelihatannya sehat, tetapi dia akan memutuskan putusan-putusan yang tidak masuk akal. Misalnya, gampang kepikiran bunuh diri. Badannya sehat, baik-baik saja. Tidak flu, nggak panas, nggak demam. Tapi pengen aja bunuh diri. Nah, dalam kondisi apa hatinya? Yaitu hatinya dalam kondisi berpenyakit. Ada yang gagal nikah, ada yang kecewa karena diselingkuhi. Ternyata hatinya menderita. Nah, ini salah satu bentuk kondisi hati yang berpenyakit. Selanjutnya ada kondisi hati yang ketiga, yaitu qalbun salim. Kalau berangkat dari 2 hati yang jenis sebelumnya, maka ini salah satu hati yang kemudian jadi dambaan hati-hati seorang muslim, yaitu qalbun salim. Jenis hati ini adalah jenis hati yang sehat, hatinya bersih. Dan kondisi hati yang seperti ini adalah hati yang selamat. Dia mendapatkan kata selamat dari keislamannya, dari keimanannya. Apapun masalahnya, dia tenang. Dia dalam kondisi anteng. Kenapa orang-orang seperti ini memiliki hati yang tenang? Karena orang-orang yang seperti ini memiliki tujuan hanya Allah semata. Dia yakin bukan sekedar melarikan diri dari masalah kehidupan, tetapi keyakinannya membuat dia tenang bahwa setiap masalah akan ada backingannya, yaitu Allah Ta'ala. Ketika dia dihadapkan dalam kondisi diuji dengan ujian yang berat, maka dia yakin bahwa ujian ini tidak lain tidak bukan, yaitu datangnya dari Allah. Yang pasti kasih solusi juga Allah. Makanya hatinya tenang. Orang-orang yang seperti ini, yang memiliki kondisi qalbun salim ini di kemudian hari, maka dia akan menjadi orang-orang yang bersinar terang. Dari qalbun salim ini akan nampak kehidupan yang indah terpancar dari akhlaknya yang baik. Orang-orang yang memiliki garansi qalbun salim ini adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ketika kita mengingat Allah,
maka hati kita akan menjadi tenang. Allahu a'lam bishawab.